Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah Remaja Pemuda GKJ Pengging. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan memujikan Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Anak-anak yang saya sayangi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga yang mulia, kami adalah anak-anak Tuhan yang bersyukur kehadirat-Mu, karena dalam masa pandemi ini Tuhan melindungi kami dengan kuat kuasa Tuhan. Kami dalam keadaan sehat. Itulah anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan pada kami. Bagi saudara kami yang saat ini sedang masa isolasi, kami mohon Tuhan yang hadir di hatinya menguatkan dan menyembuhkan saudara kami ini, kesehatannya pulih seperti sedia kala. Bapa, di saat ini, di hari yang menyenangkan, hari Sabat ini, kami akan menerima firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berfirman, kami akan mendengarkan. Dan kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang akan kita terima adalah dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi yang akan saya bacakan, lainnya dibaca sendiri, yaitu ayat 1, 2, 5, dan yang ke-14.
Yang demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan?" Ayat yang ke-14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dibuatnya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Itulah yang saya baca dari ayat 1, 2, 5, dan 14. Anak-anak sudah memasuki usia remaja. Pasti pernah ingin mencari tempat yang sepi. Mencari tempat yang sepi itu pasti ada tujuannya. Mungkin biar tidak dilihat temannya atau biar tidak ketemu dengan tetangganya. Itu tujuan. Demikian juga kalau kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus ini juga ingin mencari tempat yang sepi. Setelah seharian melayani orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyepi, ingin memusatkan hati untuk berdoa kepada Allah Bapa. Membangun relasi dengan Allah Bapa. Maka menyeberang melalui danau Tiberias. Orang-orang yang mengetahui itu tidak tinggal diam, tetapi mengikut bersama-sama. Juga ada yang naik perahu, tetapi juga ada yang berjalan kaki. Orang-orang ini mengikut Tuhan Yesus juga ada tujuan. Tujuannya apa? Ada yang ingin mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi juga ingin ada yang melihat keajaiban, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dua segi ini aja sudah orang yang mengikuti itu punya tujuan yang berbeda. Ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dan juga hanya ingin melihat. Karena sejak pagi orang-orang itu mengikut Tuhan Yesus, belum pasti semua itu mempersiapkan bekal. Bekalnya apa? Harus punya bekal yang pertama,
itu hati. Hati itu harus siapkan untuk menerima pengajaran. Juga hati itu disiapkan untuk menerima setelah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan juga harus membawa bekal yang terutama yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, yaitu makanan. Ada kemungkinan orang-orang itu tidak mempersiapkan karena kesibukan yang sejak pagi. Maka pada waktu Tuhan Yesus melihat orang yang banyak sudah sore, sudah waktunya makan, Tuhan Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya, di sini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan? Coba kita membayangkan di tempat yang sepi harus memikirkan membeli roti. Di mana? Apakah uangnya juga siap? Maka saling berbincang. Orang sebanyak ini 200 dinar tidak cukup ini. Meskipun hanya dijadikan kecil-kecil tidak cukup. Sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan hal itu ingin menguji bagaimana para murid itu apakah siap atau tidak. Nyatanya juga kurang siap, kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus itu sudah tahu, mengetahui nanti seperti ini. Tetapi Tuhan Yesus juga sudah mempersiapkan langkah, jalan keluar yang harus diberikan. Asal para murid itu juga mempercayai Tuhan Yesus sepenuh hati. Kemudian di sini juga ada Andreas yang mengatakan, oh Tuhan, ada anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Bawa sini. Nah, inilah jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk permasalahan yang ada. Berikan jalan keluar dengan memberkati atau dengan kata lain membuat mujizat yang 5 roti dan 2 ikan itu untuk mencukupi 5.000 orang laki-laki dewasa, belum termasuk anak-anak dan wanitanya. Inilah jalan keluar, inilah mujizat. Kalau murid-murid tadi percaya, pasti ini Tuhan punya rencana yang akan dilakukan. Maka tidak perlu khawatir. Inilah jalan keluar. Kemudian setelah makan kenyang semuanya, maka dikumpulkan sisanya masih 12 pak. Ini pun juga dapat kita belajar dari sini. Mengapa sisa-sisa roti ini kok tidak dibuang saja? Mengapa dikumpulkan? Ini memberikan pembelajaran kepada kita untuk hidup hemat. Hidup secukupnya. Tidak usah menampakkan kelebihan atau berlebih-lebihan.
Dan setelah adanya 5.000 orang makan kenyang, maka orang itu juga berpendapat, inilah nabi yang akan datang ke dalam dunia. Itu sudah dinubuatkan. Secara tidak langsung, orang-orang itu sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, karena yang akan datang. Karena sudah dinubuatkan. Jadi orang-orang secara tidak langsung sudah menyebutkan bahwa juga dikatakan nabi yang akan datang adalah Mesias. Anak-anak yang saya sayangi dan dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah hidup kita. Mungkin kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus, bingung pada waktu kita mendapatkan bagian untuk pelayanan. Aku tidak bisa, yang lain saja. Sebenarnya inilah menunjukkan iman kita, bahwa kita pun juga kurang siap. Oleh sebab itu sekarang marilah kita rubah. Tuhan memampukan kita kalau kita mau dan kita siap. Tetapi kalau kita tidak mau, Tuhan pun juga akan memberikan kemerdekaan bagi anak-anak. Tetapi juga pasti ada akibat yang harus diterimanya. Oleh sebab itu, marilah kita sekarang mempersiapkan diri, hati kita untuk melayani Tuhan. Tidak perlu takut. Ketakutan adalah dosa. Maka keberanian dengan kebenaran Allah akan memampukan kita untuk melakukan tugas apapun. Jadi segala sesuatu harus kita dasari dengan doa. Biarlah Tuhan yang memimpin kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan pembelajaran kepada kami. Bagaimana kami harus menghadapi permasalahan yang ada dalam kehidupan kami. Kadangkala kami merasa takut, kami merasa khawatir, kami tidak akan mampu. Itu menunjukkan bahwa iman kami masih lemah. Bahwa kami belum mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini Tuhan, kami mohon Engkau yang di hati kami, Engkau yang memampukan kami untuk menerima tugas yang Engkau berikan kepada kami, yaitu dalam pelayanan, baik dalam jemaat-Mu yang berada di GKJ Pengging maupun untuk sesama dan keluarga kami. Kami mohon Tuhan menyertai kami. Kami mohon pengampunan atas dosa yang kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah remaja pemuda pada saat ini, mari kita pujikan bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku
setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di